Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirrabbilalamin. Sobat segenap, pada video kali ini kami sedang berada di daerah Kemang, Jakarta Selatan. Ingin sedikit mengupas sedikit tentang sejarah yang ada di sini. Terlebih khusus di sini ada makam yang sifatnya dikeramatkan. Dan di sini saya sudah langsung bersama narasumber, ada Bapak Haji Rojali di sebelah saya, dan di situ seperti biasa selalu bersama Dr. Hasim Haq, dan ada rekan-rekan lainnya di sebelah kanan saya. Mungkin untuk perkenalan nih, Pak Haji Rojali nih, bisa dikenalkan diri dulu Pak Haji Rojali. Silakan Pak Haji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wahdi qalbi haqqi sayyidina wa habibina wa syafina wa maulana Muhammad. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la haula wa la quwata illa billah aliyil azim. Amma ba'du. Yang saya hormati Bapak-bapak, pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kita Allah Subhanahu wa taala yang mana sore hari ini kita dapat berkumpul di mana mahkam yang bernama Mahkam Syekh Sunar. Mudah-mudahan apa yang kita niatkan ini mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Salawat dan salam mari kita sama-sama kita sanjungkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, al-insan kamil yang telah mengajarkan kepada kita bagaimana cara menyikapi hidup ini sebenarnya, sehingga hidup yang penuh kita jalan ini mengandung arti dan nilai tambah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bapak hadirin yang berbahagia, kalau ditanya saya ini bagaimana narasumber sih jadi bingung. Begitu. Kita nyantai-nyantai jadi bingung. Mau ditanya apa dan saya menjawab apa? Ayo, tanya. Sebab saya di sini orang yang artinya paling muda. Iya. Artinya yang tempat yang orang-orang yang bapak-bapak yang terdahulu gitu, yang meneruskan ini saya yang paling muda gitu. Nah kalau Pak Haji berkata seperti itu, jadi timbul pertanyaan nih Pak, ini dari Pak Haji sendiri di sini udah berapa lama? Alhamdulillah sampai udah hampir 20 tahun. Allah. 21 tahun, 23 tahun dah. Jaga ini tempat. Di sini mahkam. Sambil juga membuka pengajian. Oh gitu. Sebelah kita nih. Sebelah sini. Ya. Gitu. Karena di sebelah ini ada musola juga ya, nggak cuma ada makam aja sebenarnya. Betul. Gitu, ini sebenarnya musola. Karena adanya makam, adanya musola gitu. Oh. Bukan musola dulu. Ini makam dulu di sini. Yang pertama ini yang baru ini ya. Nah baru ada musola. Dan adapun musola ini juga ada salah seorang bernama Bapak Yusuf, begitu berjalan di sini diberhentikan sama Sesunar, disuruh bangun musola. Gitu. Nah begitu musola ini jadi tahun 87 kalau nggak salah. Ini kan musola kering. Ya paling orang juga jarang yang sholat. Sehingga saya disuruh dari keluarga suruh mengajar. Emang dulu kan saya di sekolah ngajar. Begitu ngajar di sekolah tahun 95, saya kan belum mau saya di sini. Gitu. Tahun 95 saya berhenti ngajar, saya kerja di Indomarko. Dapat 2 tahun, ya saya keluar. Saya ngajar di orang Prancis. Gitu. Alhamdulillah dari tahun 97 sampai 2007 yang ada kerusuhan dulu itu. Iya. Nah kebetulan orang Prancis itu ketakutan pada lari ke negerinya, pada pulang, dia ada comeback dah, ya ada kampungnya. Nah akhirnya saya tetap di kantor. Ya, tahun 2016 baru selesai. Akhirnya saya pindah di kantor lagi di Nur Hayat di Depok.
Sampai sekarang begitu kemarin ada COVID, ya udah vakum. Gitu. Nah, adapun di sini ini nih perjalanan yang panjang. Apa namanya 20 tahun ya, banyak lika-liku yang kita hadapi. Iya. Ya sebenarnya saya nggak mau di sini. Iya, ngurusin ini sebenarnya enggak. Ya, karena apa, dari kakak juga disuruh, dipaksa kita gitu, dipaksa untuk mengajar di sini. Akhirnya saya bukalah TPA Di musola di samping. musola ini ya. Dulu ini sama apa namanya sama. Ya, sebelah sini. Nah, di TPA itu kan masih kecil. Musola itu belum ada kayak kemarin kita gede, ini kemarin kan udah gede ya. Yang sebelum dibangun juga itu masih kecil. Nah, itu saya bikin TPA selama 2 tahun. Nah, akhirnya saya besarkan. Saya dapat dana, saya bikin, karena juga yang ngaji udah banyak, ibu-ibu udah banyak, saya besarin ke musola, jadi kasih awning ke depan. Gitu. Ini pohon-pohon lu udah saya tebangin. Nah, menjelang 3 tahun kemudian ini sudah jadi. Nah, datanglah kakek-kakek ke rumah. Gitu. Datang, assalamualaikum, waalaikumsalam. Jam 2 waktu itu. 12 apa tuh? Ya. Pagi, siang. Siang. Jam 12. Masuk, dia bilang, sudah di dalam gitu. Masya Allah. Ya udah, kita itu ya suruh teruskan. Kita ngajar di sini, suruh teruskan. Cuma begitu aja, sampai sekarang juga kita nggak pernah ini. Ya melalui mimpi, melalui ini. Kan saya kan orang yang penakut. Bisa ini Pak. Iya, saya orang yang penakut. Pertama kita lagi sholat malam, datang, assalamualaikum, waalaikumsalam, ya, dari Cirebon, gitu. Kemudian, ya mau ketemu saya, mau ngapain, saya penakut, saya nggak mau. Besok pun datang lagi, gitu. Setelah tahajud tuh. Iya, datang lagi. Saya nggak mau juga. Nah sekarang begini, kalau Pak Haji kagak berani sekarang, habis subuh ntar saya datang. Gitu, datang deh tuh habis subuh, saya lagi sholat, ya tiduran, datang, assalamualaikum. Ini yang kemarin saya dijanjikan, saya nggak mau ini. Nggak mau ditemu. Iya, artinya kagak mau ucul dia. Ya, anak kecil, cuma tua. Gitu. Berarti sering beliau ini sering datang gitu. Iya, sering datang gitu. Nah sampai itu, nah kita, ya emang kita ngajar ya, kita buka TPA, sholat sama najimnya kita jalanin, ya sampai hari ini. Ya, nah ini alhamdulillah kan musola udah dibangun, Iya. ketemu bapak itu tuh Pak Indra, itu jamaah, alhamdulillah dibangun sekarang. Nah, ini maaf ngaco nih ya, alurnya ngaco. Justru Kita kan Alurnya pengen tahu secara jelas nih. secara jelas Nanti dari tinggal- versi narasumbernya atau Jadi ya kita cuma begitu aja. Jadi kalau dari Pak Haji Rojali di sini karena turun temurun juga berarti gitu ya Pak Haji. Saya nggak tahu ya, dijatuh turun. Pertama kan emang diminta bikinin keramat tuh, dibikinin sama abah saya, bapak saya tuh kecil gitu. Dulu kan cuma pun ini aja, pun Kemboja 2. Nggak ada ini keramat itu kan di semua musola. Nah semua musola dijadi kagak ada yang rawat kan. Iya. Gitu. Baru dibikin lah rambut ini gitu ya. Enggak, yang mau dibikin udah Emang begini. udah ada? Udah ada dulu kan kecil. Nah begitu dibangun musola, nah keramat ini dibikin, dipugar. Nah seperti ini gitu gitu. Jadi pada masa generasi Abah Pak Haji ini udah ada makom ini udah dirawat. Iya, cuma begitu aja. Cuman nggak dibentuk seperti ini kan. Gitu. Kalau bentuk ini baru. Baru. Iya, Tahun baru berapa kemarin. Setelah saya pulang ziarah dari Lombok, saya lihat kan ini apa, makam-makam wali itu cakep-cakep. Iya, saya lihat sama Abah saya sering ke Habib Umar. Bilang, Habib saya mau bikin ini, apa gimana? Bilang, ya sudah sepantasnya beliau sudah mendapatkan ini juga. Sudah rapihin, begitu. Dan juga mengenai ordeng itu saya lihat karena pakaiannya seperti itu gitu. Waktu dia datang. Iya, jubahnya, pakaiannya itu jadi ordengnya sama. Jadi itu saya gituin sama. Makanya orang yang banyak versi yang datang kemari ya. Oh saya ini tahu persis ini ya silakan. Ya, saya kan namanya
dari dulu itu orang tua saya di sini katanya Mbah Sunar. Namanya Mbah Iya, Sunar. Mbah Sunar ya. Mungkin apa nama samarannya nggak tahu ya. Gitu. Nah begitu kita lihat Mbah Sunar, kalau orang Arab kan kalau dikata Syekh itu kan orang tua orang Arab saya. Ya saya tambahin Syekh Sunar. Jadi sekarang Syekh Sunar orang nyebutnya. Gitu. Nah adapun kita juga mau nanya siapa dia sebenarnya, ini dari sebenarnya saya dia juga udah dibilang jangan cerewet ini aja. Gitu. Nah, adapun nama juga pertama kan dikasih nama. Cuman karena beliau belum ini, ya akhirnya ada 10 tahun tuh kasih nama. Cuman saya pindahin. Begitu ini saya bikin bikin bagus, namanya saya kasih ordeng baru namanya baru taruh Di nisannya. Ya, itu nama itu ada Syekh Sunan. Lama banget tuh baru ada lagi. Anehnya itu agak leket, saya taruh belakang sono, kagak apa gitu. Iya, tetap bersih. Yang jadi perhatian juga nih Pak Haji Rojal ini kan kayaknya makam di atas nih, ya kan jalanan di bawah. Kok bisa begini gitu Pak Haji? Ini dulu kan ini semua rata. Jadi semua rata. Iya rata. Serata ini setinggi ini. Iya setinggi ini sampai sana nih. Karena cipta itu dibangun, jadi digusur. Dibuat buat nguruk kali, sawah. Gitu. Jadi tanah ini dikeruk keliling, tapi ini nggak dikeruk nih. Ini dikeruk, cuman mobil dokternya nggak rubuh. Nggak bisa. Iya. Karena ada makom beliau ini. Mungkin dari dokter ada pertanyaan dok? Setahu Pak Haji ini nih ya, sejak kapan nih Pak Haji nih makom ini berada di sini nih daerah? Kalau dibilang sih sejak zaman POC dia ada di sini. POC itu kalau nggak salah sekitar 1600-an. 17 ya. 16. Abad 17. 17, 18, 19, 20. Dulu kan dibilang dia ada musola di sini panggung. Oh. Ya, dulu. Dulunya. Ya musola panggung. Ya saya juga nggak tahu, cuma mereka bilang orang-orang tua sekarang nggak ada yang tahu, orang tua dulu kita tanya. Ya karena kita beliau ini aja jadi cuma gitu. Tapi dari cerita turun temurun beliau ini sudah ada sejak tahun 1600-700 itu sudah zaman POC. Iya, cuma yang lain juga nggak tahu. Iya, apa namanya kakek saya juga nggak ada. Udah kakek itu udah ada begitu. Iya. Tapi kalau dari Pak Haji sendiri merasakan atau mungkin pernah ngobrol sama beliau itu memang beliau dari. Iya, cuma waktu itu aja. Sampai sekarang udah nggak lagi. Cuma yang datang suruh pegang ini gitu. Cuma minta urusin aja gitu. Cuma minta urusin. Ya, terusin, adakan pengajian. Jangan takut kita nggak makan. Gitu. Itu kan kita kerja kayak berhenti kan gitu. Iya. Berkahnya dapat dari sini gitu. Ini berarti masuknya wilayahnya apa Pak Haji? Kemang atau Cipete ini masuk? Arko Ya, si Arko ini ya Kemang kali ya. Masuknya Kemang. Kalau kita masuk dari Kemang bisa ada. Iya. Soalnya ada orang ziarah, saya pernah kan dulu, karena saya kan ngajar kadang-kadang ngajar privat, kadang-kadang saya sampai ke Tebet sana jam 4, saya udah berangkat ya jalan, sehingga musola ini saya tinggal. Ya, orang ngimamin karena dulu kan gini orang ke sholat sedikit, ya ada saya tadi ke siapa kayak yang ini. Nah datang dari ini ada yang bilangin musola jangan ditinggal-tinggal, sampai sekarang jadi saya nggak pernah tinggal. Itu karena saya. Jadi banyak pengalaman-pengalaman yang dibilang spiritual mungkin yang didapat dari keberkahan. Tapi kedatangan itu dalam keadaan sadar atau mimpi atau yang tadi Pak Haji bilang setiap sholat aja atau? Ya kalau kita sholat kadang-kadang kita begini kadang-kadang ketiduran. Kalau lagi jatuh kita lagi baru tidur, istri juga dengar. Kayak istri suaranya empuk kayak Qasim Nur Seha kalau nggak salah suaranya. Enak suaranya. Karena dia orang Arab. Perawakan Arab. Emang orang Arab. Jadi kata kecil enggak, dikata gede juga enggak. Makanya orang berprofesi persi atau jenggot segini ya, emang jenggot sepanjang nama orang Arab. Ini bentuk rupanya ya kita kadang-kadang nggak bisa dibohongin. Nah. Gitu. Saya persis nggak tahu namanya sih, tapi ada orang nanya kata si Anu begini ini namanya si Anu silakan aja. Versi dia dari gitu ya. Ini sini ada ini silakan. Pak Haji punya versi tersendiri, pengalaman batin atau spiritual ngalamin sendiri gitu ya. Ya pernah kadang-kadang saya ini kakeknya kan, gitu. Jadi kita nggak, sampai dia ini, saya ini siapa, dia bilang saya kakek kamu, gitu kan.
Ya bisa juga, atau memang nasab dari keturunan Pak Haji dulu-dulu? Saya nggak tahu. Hmm. Nggak tahu saya. Tapi Pak Haji sendiri punya nasab itu sampai ke kakek atau ke kumpi atau itu? Iya, enggak. Artinya sampai kong saya juga nggak ngalamin kong saya. Oh. Kong saya nggak ngalamin. Ibu saya juga nggak ngalamin. Cuman dulu ibu bilang ini ada kuburan petua sunat. Gitu. Orang dulu itu doang. Iya, iya. Gitu. Saya nggak tahu jadi begini. Subhanallah. Jadi juga informasi dari yang terdahulu juga tentang Syekh Sunar ini, dulu dia sebagai pemuka agama kah atau Nggak tahu. Iya. Oh, mereka tahunya kakek nenek ini udah ada makom ini, Iya, gitu udah aja ada. ya. Kalau saya tahu, saya tanya nggak ada yang ngalamin. Dan masya Allahnya berkahnya sampai sekarang masih ada. Iya. Ya mungkin kalau dari Pak Haji nih, selama ngejaga di sini nih, selama ngejaga Syekh Sunar ini nih, pengalaman spiritual apa nih yang paling ini? Selain didatengin Iya, sama selain beliau didatengin. sendiri gitu namanya. Ada nggak kira-kira? Enggak, biasa aja. Ya, biasa-biasa. Ya maksudnya hidup normal-normal aja lah. Iya, saya kan. Nggak dianggap dukun aja gitu nggak? Kan Nah, biasanya itu yang iya. saya jaga. Penjaga Iya. makom takutnya atau ada orang juara minta yang aneh-aneh gitu, ada pernah Pak Haji itu? Ya mungkin ada kali. Hmm. Ya yang jarak kemari. Ya cuman kan saya liatin aja gini ya. Biarin aja itu masing-masing. Oh tapi memang ada yang minta ada yang minta macam-macam ya, namanya orang. Iya. Kita kan nggak tahu. Tapi Pak Haji sendiri pernah ngedampingin atau mereka ziarah gitu? Iya, kadang-kadang kalau kita ajak bicara ini ya, kita tuntun. Gitu. Nah kan saya dengar cerita juga kemarin kan sempat survei juga nih dokter di sini kan, Oh, ini. iya kan, terus katanya ada yang dari Priok ke sini, itu gimana ceritanya? Oh, Mbak Priuk, ya itu Habib. Ya, Apa ada hubungannya Syekh Sunar sama Mbak saya Priok? nggak kurang tahu tuh. Memang ini apa mereka emang sering ziarah. Hmm. Gitu. Waktu mau ziarah sih dia bilang ini sedikit orangnya, paling ada ya 14 orang atau 10 orang dah gitu. Begitu kan kita siaga apa tuh, ada air tuh, ada air mineral ya sekardus sekiranya kalau seandainya itu cukup lah. Begitu datang penuh, kita juga gempar ini apa komplek. Iya, soalnya posisinya emang di tengah Oh komplek iya, lagi ya. makanya sampai sekarang orang di komplek kalau seperti ada gitu kan nggak boleh. Gitu. Kalau nggak boleh banyak-banyak ini. Emang kalau orang ziarah diatur sih kali. Iya. Iya, nggak Iya, jadi jangan masalah. langsung brek, Kalau langsung brek ratusan itu, gitu. iya, itu mengganggu. Mengganggu benar. Iya, itu yang mengganggu. Iya. Nah kalau dari ulama-ulama sekitar ini kan kayak di Cipete dekat sama kayak Haji Abdul Naim gitu kan, Pak Haji mungkin ada hubungannya juga nggak? Pak Haji juga nggak tahu nih. Dulu-dulu sih orang-orang alim pada sering ziarah kemari. Iya, kayak Termasuk kayak Idul Adha gitu. Sorry. Kalau saya nggak tahu dah. Pokoknya orang-orang alim, orang Cipete saya nggak sebutkan namanya, itu ziarah sering kemari. Kadang-kadang juga dari Banten juga kiai datang ke sini, terus dari Cirebon juga kiai datang ke sini. Tuh, Sehingga datang saya datang. Pak Haji nggak tanya tuh mereka bisa taunya dapat info dari mana ada makom Kalau enggak saya nggak pernah ini, cuman kalau ini siapa yang nunggu, yang jagain, saya baru saya di. cuman mereka tahu di sini ada makam gitu ya. Kan jauh juga dari Banten dari mana. Makanya ya orang-orang jauh kadang-kadang Justru ya kita yang dekat aja boleh tahu. Ya, ada nggak? Ya jangankan sini ya kita jarang yang pada Lingkungan. Paling orang datang sini bawa berkat, bawa nasi kuning. Apa tuh tujuannya tuh? Pak Haji? Ya mereka kan syukuran. Oh syukuran. Ya, sedekah punya perkataan mungkin. Ya hajatnya terkabul atau mengapa. Iya. Ya, mereka bawa nasi kuning di situ tuh. Ya ke dalam. Tapi semenjak saya rapin begini, ya saya suruh nasi kuning di sini, tahlilin di sana, antar makanan di sini. Iya, biar nggak nyampah juga. Biar nggak ngotorin. Lalu dan itu juga nggak kotor. Artinya bukannya kita memuja ini enggak. Nah, Iya, cuman kita muliakan karena orang soleh. Iya Betul. betul. Gitu. Jadi kita rapikan. Gitu. Bukan kita saya berarti wah saya ini nyembah kuburan atau ini. Nyembah kuburan, Saya nggak Masya mau. Allah. Betul, iya. Saya percaya sama ini enggak. Cuman kalau orang udah meninggal, kita perlu doa. Iya. Mantulannya keberkahannya kembali kepada kita yang masih hidup kan gitu. Iya.
jadi efek bola karet gitu. Iya. Kita doain keberkahannya balik ke kita. Nah kan ini orang soleh, ulama warasatul anbiya kan gitu ya. Ulama itu kan pewaris Nabi. Karena kalau seandainya kita berziarah ke makam wali, ke makam, sama juga kita berziarah ke makam Rasul. Sama aja kita mandang wajah ini kiai ini, ya sama kita mandang wajahnya Rasul. Diampuni kita berdosa, gitu ya. Ya kalau Ustaz ini nih, kan Ustaz ada dalam kitab man nazara illa wal alim nazratan faqariha biha ayyahabil mahabbah silkiya nazar malaka. Barang siapa memandang wajahnya orang alim nazratan wahidah satu kali kepada Allah jadikan 70.000 malaikat, lalu malaikat itu minta ampun, ya Rabb ampunkan sebulan, kan gitu. Yang memandang wajahnya orang alim. Nah ini kita mau datang kemari. Ya artinya ya sama kita untuk memuliakan orang alim, sama kita memuliakan. Iya. Ya kan ada orang yang nggak boleh ziarah, bid'ah atau sholatnya kalau ada kuburan. Iya benar. Sedangkan Saya kan bawa ziarah ini dari tahun 2000. Saya punya majelis talim. Iya. Ini setiap tahun itu saya ajak ziarah sampai tahun 2 tahun kemarin, 2019 Bali, Lombok sampai. Oh. Boja mas. Iya. Udah jadi udah keliling-keliling ziarah. Iya ziarah ya dari pokoknya ke Pulau Jawa itu udah semua saya. Pokoknya tiap ini apa namanya dari Wali 9 itu ya, kampung sini ya saya ajak dia kenal. Sana ziarah. Jadi mungkin ya itu tadi yang bisa kita ambil ya Pak. Keberkahannya. Ya sehingga baru-baru aja ziarah aja. Pertama Pamijahan ke sana langsung baru Jawa sebentar, Demak, terus ya ke Jawa Tengah 3 hari saya ambil 10 hari sampai Sumeneb. Iya Madura. Ya udah 3 kali sana. Terakhir jadi ke Lombok kemarin. Ternyata ini kemarin mau ke Lampung kalau seandainya nggak pengajian kita nggak tutup mau ke Lampung mau jadi ibu ziarah. Iya. Ya jadi gitu sobat segenap, kita sedang berada di makam Syekh Sunar yang tadi sudah dijelaskan oleh Pak Haji Rojali. Pak Haji Rojali juga udah menjelaskan sebenarnya di sini tuh sedikit ceritanya lah, sedikit kisahnya nih dari pribadi Pak Haji Rojali juga udah diceritakan tadi gitu sobat segenap. Mungkin dari dokter ada lagi dok yang mau Iya ditanyakan? kalau sebenarnya kan kita ngelakuin tujuan berziarah atau bikin konten-konten seperti ini nggak ada tujuannya untuk wah ada ya satu makom keramat kita kultuskan atau tujuannya minta sesuatu di sini, enggak. Kita tujuannya kita pengen mengenalkan nih kita punya generasi, jangan sampai kita ngelupain sejarah gitu. Ada satu makom, ada satu tempat di mana tempat itu punya sejarah. Nah, nggak lucunya orang yang jauh aja bisa datang kemari, masa kita yang deket nggak bisa. Sedangkan hakikatnya ketika kita mendatangi satu makom, taruhlah itu waliullah, kita hadir, kita ziarah ke makomnya seperti mereka juga hidup. Kan hakikatnya manusia nggak mati, meninggalkan dunia, hidup di alam barzah. Dan orang-orang seperti ini yang Allah angkat derajatnya menjadi waliullah itu, mereka Allah kasihkan rezeki. Cuman caranya kita nggak tahu. Begitu Allah memberikan para waliullah ini rezeki yang caranya kita nggak mengetahui. Yang kita mengetahui cuma datang, kita berdoa, minta kepada Allah, kita punya hajat, minta kepada Allah, bukan kepada perkara nanti keberkahannya tadi Pak Haji bilang mantul balik lagi ke kita, luber ke kita, itu mau bonus. Kita datang ke sini tujuan berziarah, kita berdoa, kita minta hajat kepada Allah. Perkara kenapa mesti mintanya di makom? Kenapa mesti mintanya? Emang berdoa maunya di mana? Kan bumi Allah ini Allah hamparkan, di situ kita boleh berdoa, di situ kita boleh sholat. Perkara ya kecuali kita berdoanya di toilet gitu kan. Nah ini kan kita berdoa bukan karena ada kuburan berdoa. Lah itu makam Rasulullah. Kalau kita ziarah ke Masjid Nabawi bagaimana ya? Ini kan ada makam Rasulullah di dalam Masjid Nabawi, ada rodoh di situ. Kalau mau dikatakan bid'ah, kalau mau dikatakan menyembah kuburan, bagian mana yang kita menyembah kuburan? Kita minta sama kuburan? Enggak. Begitu Pak Haji ya? Iya. Mungkin dari Pak Haji ada pesan-pesan nih buat para peziarah, buat
teman-teman yang nonton channel kami nih Pak Haji. Ya. Apa ya? Saya nggak punya pesan apa. mungkin ada pesan yang mau disampaikan gitu kan. Saya bingung apa yang disampaikan. Gak apa-apa, silakan Pak. Iya. Ya artinya ya apa yang mau dipesan ya? Ya kita biasa aja kali. Seperti biasa. Gitu. Ya, orang ziarah ya emang tentu kita nggak pernah tutup, nggak pernah kunci. Jangan sampai kalau saya nggak ada makin nyari-nyari. Iya. Gitu. Makanya pintu terbuka 24 jam. Silakan. Ya, mau ziarah. Saya nyari-nyari. Yang jagain. Ya saya kadang jagain saya bukan kuncan. Iya, kalau saya nggak mau dikata kuncian. Bener, nggak mau. Tapi megang kuncinya ya. Iya, ya. Kunci mau saya nggak kunci, kecuali ini saya kunci. Ini tempat ini saya kunci. Gitu. Kadang di sini kita orang belajar ngaji, sudah habis isya. Gitu. Kita ngajar ngaji, mereka saya kunci. Itu karena ada kipas angin. Iya. Emang ada kuncinya lagi. Iya. Bukan kita kunci nanti hilang enggak. Ya jadi gitu sobat segenap, sedikit cerita tentang makam Syekh Sunar yang memang sebenarnya kalau kita tarik secara garis besar sejarahnya ini nggak semuanya terungkap gitu. Nggak semuanya terungkap sebenarnya siapa Syekh Sunar ini, dari mana beliau, terus tujuan beliau kesini untuk apa. Biasanya kan kalau zaman dahulu tuh kalau syekh terus guru-guru kesini biasanya dia turun gunung diutus untuk menyebarkan mengajar agama atau Iya. apa kan gitu. Iya, tapi kalau misalkan teman-teman mau berziarah kesini boleh banget ya Pak Haji. Iya, silakan aja, kita nggak pernah kita kunci. Silakan, lokasinya ada di daerah Kemang, nanti bisa Cuma dijaga aja. Cuma di sana kan ada pintu-pintu untuk masuk komplek kan. Iya. Permisi. Ya, itu bukain jam berapa jadi bukain. Ya karena posisinya memang di tengah komplek nih, uniknya nih gitu kan. Iya. Dan alhamdulillahnya pada peduli nih ada makam keramat di sini ya Pak Haji ya. Gitu, mungkin dari dokter ada lagi dok? Coba, insyaallah coba. Ya nanti mungkin kita lanjut ziarah gitu. Kita ya. lanjut ziarah. Oke, mungkin itu aja sobat segenap, nanti akan dilanjut dengan ziarah. Lebih dan kurangnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.